Minggu ini kalau tidak salah Kejaksaan Agung akan melakukan gelar perkara terhadap kasus pembangunan BTS 4G ini untuk menentukan status dari Menteri Johnny G. Plate dan adiknya Gregorius Plate. Apakah Johnny G. Plate akan lolos atau Johnny G. Plate akan mengikuti Menteri Sosial terdahulu Juliari Batubara, mengikuti juga Menpora waktu itu Imam Nahrawi? Kita lihat saja. Yang jelas saya bisa katakan keluarga Plate sedang dakdikduk. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, minggu kemarin Johnny G. Plate dan adiknya Gregorius Plate diperiksa Kejaksaan Agung terkait dengan proyek BTS 4G atau 4G. BTS itu adalah Base Transceiver Station. Ini sedang dibangun untuk memperkuat jaringan internet kita. Ada beberapa lokasi yang dibangun oleh pemerintah. Ini dalam rangka pembangunan atau pengembangan tol langit di era Pak Jokowi. Idenya baik sekali, membangun tol langit sehingga akses internet kita bisa dipercepat lebih daripada yang sekarang. Ternyata ada bau busuk di dalamnya. Nah, proyek BTS 4G ini dikerjakan oleh Bakti Kominfo. Bakti itu adalah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Jadi badan yang ditugaskan atau dibentuk oleh Kominfo untuk membangun BTS yang 4G atau 4G di seluruh Indonesia. Ternyata ini ada aroma korupsi di dalamnya. Dulu pernah saya sampaikan salah satunya adalah adik Menteri Kominfo yang bernama Gregorius Plate dituduh oleh Kejaksaan Agung menerima fasilitas dari kementerian menggunakan uang negara dari dana bakti Kominfo tadi, nilainya gila-gilaan, mencapai 534 juta. Itu untuk plesir ke luar negeri, hotel, perjalanan dinas dan sebagainya. Padahal Gregorius Plate ini bukan pegawai dari Kementerian Kominfo. Meskipun uangnya sudah dikembalikan oleh Gregorius Plate, tapi dikembalikan setelah ketahuan oleh Kejaksaan Agung. Pengembalian uang ini tidak menggugurkan unsur pidananya. Nah, minggu ini kalau tidak salah Kejaksaan Agung akan melakukan gelar perkara terhadap kasus pembangunan BTS 4G ini untuk menentukan status dari Menteri Johnny G. Plate dan adiknya Gregorius Plate. Ini akan membuat masalah ini terang benderang. Apakah Johnny G. Plate akan lolos atau Johnny G. Plate akan mengikuti Menteri Sosial terdahulu Juliari Batubara, mengikuti juga Menpora waktu itu Imam Nahrawi? Kita lihat saja. Yang jelas saya bisa katakan keluarga Plate sedang dakdikduk. Tapi bagi saya ini adalah konsekuensi dari kelakuan-kelakuan yang menurut saya tidak tepat yang dilakukan oleh pejabat negara yang melakukan nepotisme. Bukan hanya nepotisme, tapi juga ada unsur komplit KKN, korupsi, kolusi,
dan nepotisme. Kalau terbukti, ini akan mempermalukan keluarga Plate. Saya tidak mendoakan atau berharap apa-apa, tapi yang jelas saya ingin kasus ini dibuka secara transparan oleh Kejaksaan Agung. Mudah-mudahan tidak ada deal-deal politik di baliknya, karena kita tahu bahwa Johnny G. Plate itu adalah elit Partai Nasdem. Dia salah satu menteri yang direkomendasikan oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh untuk menduduki jabatan Menteri Kominfo di periode kedua Presiden Jokowi. Nah, ini akan terlihat dengan jelas. Tapi di sisi lain saya harus bersyukur bahwa Nasdem akhirnya kena batunya, mengirimkan orang yang tidak terlalu tepat untuk menduduki jabatan yang seharusnya bukan kapasitas seorang Johnny G. Plate, dan sekarang malah ada indikasi Johnny G. Plate dan adiknya serta beberapa orang yang lain terduga akan terkena imbas dari KKN ini, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sahabat Indonesia, saya bisa katakan bahwa kasus ini bisa akan jadi liar. Kalau kita bicara kasus hukum ansih, gampang mungkin Kejaksaan Agung. Tapi kalau sudah masuk unsur politik di dalamnya, nah kita tidak tahu. Tapi bagi saya, apapun lah, harus ada yang masuk penjara kalau sudah melakukan korupsi, siapapun dia. Dari elit manapun, dari partai manapun, jangan juga kita membiasakan memberikan akses atau aksen politisasi dalam setiap kasus hukum. Ini presiden yang kurang baik. Kita tunggu kabar selanjutnya dari Kejaksaan Agung. Apakah Johnny G. Plate tamat nasibnya jadi menteri, atau sebaliknya dia masih bisa lolos dari ranjau-ranjau hukum di Indonesia. Kita tunggu perkembangannya. Yang jelas kasus ini seksi. Bukan kasus hukumnya semata, tapi ada nuansa politik di dalamnya. Saya harap-harap cemas menunggu kelanjutannya seperti apa. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy terkait dengan kasus pembangunan BTS, Base Transceiver Station 4G atau 4G yang diduga ada bau-bau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita tunggu kelanjutannya seperti apa. Rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini perlu tahu kejelasannya. Jangan sampai uang rakyat yang dikumpulkan dalam bentuk pajak yang merupakan komponen yang sangat signifikan di APBN kita bisa menjadi bancaan seorang menteri atau keluarganya. Ini sesuatu yang sangat-sangat menjijikkan bagi saya. Baik sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudy S. Kamil.